Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya kita baca rapor perusahaan segede gaban? Nah, hari ini kita bakal bongkar tuntas laporan tahunan 2025 dari Adaro. Tenang, kita nggak akan pusing-pusing sama angka, karena kita akan ubah semua itu jadi sebuah cerita yang gampang banget dicerna. Jadi, gimana caranya? Gampang kok, jangan khawatir. Anggap aja kita ini lagi ngintip rapor sekolahnya Adaro buat tahun 2025. Yuk, kita lihat nilai-nilainya bareng-bareng. Oke, investigasi kita mulai dari babak pertama, keuangan. Tapi sebelum kita nyemplung ke dalam angka-angkanya, ada satu pertanyaan krusial nih. Ini tuh dokumen apa sih? Dan kenapa kita bisa percaya sama isinya? Simpelnya gini, ini tuh kayak rekam medisnya Adaro buat tahun 2025. Semua kisah bisnis mereka selama setahun penuh ya terangkum di sini, tapi diceritain pakai bahasa angka. Tapi tunggu dulu. Gimana kita bisa yakin kalau angka-angka ini beneran akurat, bukan sekedar angka yang dipoles biar kelihatan bagus? Nah, disinilah peran wasit independen jadi penting banget. Laporan ini ternyata dapat stempel sakti dari auditor independen wajar tanpa modifikasian. Ini tuh ibaratnya dapat nilai A+ dalam ujian kejujuran. Artinya, laporan ini menyajikan kondisi keuangan Adaro secara adil dan akurat. Jadi, angka-angka yang bakal kita lihat ini sah, bisa kita percaya. Oke, datanya valid. Sekarang mari kita kenalan lebih jauh. Sebenarnya, Adaro ini bisnisnya apa aja sih? Apa cuma batu bara doang? Kalau selama ini Anda mikir Adaro itu cuma perusahaan tambang, siap-siap kaget. Kenyataannya, laporan ini mencatat ada lebih dari 53 anak perusahaan. Wow, ini bukan sekadar satu perusahaan, ini udah kayak satu ekosistem bisnis raksasa. Dan keragamannya ini yang bikin seru. Tentu ada bisnis intinya, pertambangan lewat PT Adaro Indonesia. Tapi lihat deh, mereka juga punya lengan investasi super besar bernama Arindo Holdings. Dan yang mungkin paling gak disangka, mereka bahkan punya bisnis pengolahan air. Ini bukti nyata kalau Adaro itu udah jauh lebih besar dari sekedar batu bara. Oke, kita udah kenal sama bisnisnya. Sekarang waktunya medical check-up. Seberapa sehat sih kondisi finansial Adaro pas tutup buku tahun 2025? Cara paling gampang buat ngintip kesehatannya itu dengan bandingin apa yang mereka punya lawan apa yang jadi utang mereka. Di akhir 2025, total harta Adaro atau asetnya itu ada di angka 5,7 miliar dolar. Sementara total utang mereka atau liabilitas sekitar 2,06 miliar dolar. Nah, kalau total harta dikurangin total utang, kita bakal dapat kekayaan bersih perusahaan. Istilah kerennya ekuitas. Angkanya 3,65 miliar dolar. Gampangnya, ya inilah nilai perusahaan di atas kertas. Dan yang lebih penting lagi, angka ini tumbuh. Ekuitas mereka itu naik dari 3,36 miliar dolar di tahun 2024. Ini sinyal yang kuat banget. Secara fundamental, fondasi keuangan Adaro di akhir tahun 2025 itu jadi makin kokoh. Fondasinya makin kuat, itu jelas. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah mereka berhasil nyetak duit di tahun 2025? Yuk, kita bedah cerita pendapatan dan laba mereka. Coba kita lihat di sini, perbandingan pendapatan usahanya. Di tahun 2025, Adaro berhasil mencatatkan pendapatan sebesar 4,91 miliar dolar. Tapi ternyata angka ini turun kalau dibandingin sama tahun 2024 yang mencapai 5,32 miliar dolar. Artinya total penjualan mereka sedikit menurun. Dan penurunan ini ternyata ngefek juga ke laba bersihnya. Dari 933 juta dolar di 2024, labanya turun jadi 749 juta dolar di 2025. Nah ini kan jadi menarik ya, fondasi perusahaannya makin sehat, tapi mesin buat nyetak uangnya justru performanya sedikit melambat. Oke, kita udah bongkar semua datanya. Jadi, apa kesimpulan akhir dari rapor Adaro tahun 2025 ini? Apa sih cerita yang mau disampaikan oleh angka-angka ini? Inilah inti ceritanya dalam satu kalimat. Adaro menutup tahun 2025 dengan kondisi finansial yang lebih sehat, itu dibuktikan sama ekuitasnya yang makin besar, tapi di saat yang sama, kinerjanya dari sisi penjualan dan keuntungan lagi sedikit melambat dibanding tahun sebelumnya. Ini nih yang bikin kita jadi bertanya-tanya. Dengan fondasi yang makin kokoh tapi performa lagi turun, kira-kira langkah Adaro selanjutnya apa ya? Apa mereka bakal makin serius di bisnis-bisnis hijaunya? Atau justru fokus efisiensi di bisnis inti? Wah, laporan tahun depan kayaknya bakal seru banget buat kita bedah lagi. Terima kasih sudah menyimak.